Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada kesempatan kali ini marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rutinitas keseharian kita dan melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul kedudukan solat dalam agama Islam. Di antara bukti yang menunjukkan agungnya kedudukan solat adalah Allah mewajibkan solat kepada seluruh Nabi alaihi salam. Dan Allah mengabarkan tentang pengagungan mereka terhadap solat. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang cerita Nabi Yunus alaihi salam. Ketika ia ditelan oleh ikan yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka seandainya dia tidak termasuk orang yang mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 143 sampai 144. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang yang mengingat Allah maksudnya orang yang menunaikan salat. Demikian pula pendapat Sa'id bin Jubair, Qatadah dan selainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim ketika dia pergi bersama Ismail alaihi salam, kemudian ia meninggalkannya di sebuah lembah yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Rabb-Nya, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairin zi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat. Surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyebutkan amalan lain selain solat. Hal ini menunjukkan bahawa tidak ada amalan yang lebih afdal dibandingkan solat, serta tidak ada yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah, di tempat Baitullah, dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, kata Allah, dan sucikanlah rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah serta orang-orang yang rukuk dan sujud. Quran Surah Al-Hajj ayat 26. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Allah berfirman mengenai Nabi Ismail alaihi salam. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salawati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya
dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Quran Surah Maryam ayat 54 sampai 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi Ishaq alaihissalam dan keturunan-keturunannya yang berbunyi, dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 72 sampai 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam tatkala beliau melarang kaumnya beribadah kepada selain Allah dan melarang kaumnya berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Maka kaumnya berkata kepadanya, qalu ya Syuaibu asalawatuka ta'muruka an natsruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, hai Syuaib, apakah solatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Quran Surah Hud ayat 87. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka, kaum Syuaib, tidak melihat Syuaib mengagungkan sebuah amalan sebagaimana beliau mengagungkan solat. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, sesungguhnya solat itu sudah disyariatkan bagi para nabi terdahulu, kerana solat termasuk amalan yang paling utama. Bahkan orang-orang kafir telah mengakui keutamaannya dan posisinya yang terdepan atas amalan-amalan yang lain. Solat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bahkan solat merupakan timbangan iman dari segala syariat Allah. Maka dengan mendirikan solat, niscaya akan sempurna keadaan seorang hamba. Sebaliknya meninggalkan solat akan merusak seluruh kondisi agamanya. Tafsir Al-Karim Ar-Rahman halaman 437. Nabi Musa alaihissalam salah seorang nabi yang Allah mendekatinya di waktu ia bermunajat kepadanya, dan Allah telah berbicara kepadanya secara langsung. Hal pertama yang Allah wajibkan kepadanya setelah kewajiban tauhid adalah mendirikan solat. Bahkan tidak ada nas yang menyebutkan ibadah lain yang Allah bebankan kepada Musa selain solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dengan kalimatnya yang artinya, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Surah Toha ayat 13-14. Maka hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan solat dan keutamaannya dibandingkan amalan-amalan lainnya. Sebab Allah tidak memulai perkataannya kepada Nabi Musa dengan perintah yang lain selain solat. Dan perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel setelah beriman kepadanya adalah solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat solat dan dirikanlah solat. Quran Surah Yunus ayat 87. Nabi Daud alaihissalam, salah seorang Nabi Allah dan orang yang mulia di sisinya, tatkala ia melakukan sebuah kesalahan dan hendak bertaubat, maka ia tidak mendapatkan cara terbaik untuk bertaubat kecuali dengan mengerjakan solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Yang artinya Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Dan Daud mengetahui bahawa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Rabb-Nya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Quran Surah Sad ayat 24. Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam, diperlihatkan kepadanya kuda-kuda di waktu sore, hingga akhirnya beliau tersibukkan memandang keindahan kuda-kuda tersebut hingga terlewat waktu solat Ashar. Beliau menyesal dan bersedih. Beliau pun menghukum dirinya sendiri dengan membinasakan kuda-kuda tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami karuniakan kepada Daud seorang putra, yaitu Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surah Sad ayat 30-33. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, para salaf dan mufassir ahli tafsir menyebutkan bahwa Sulaiman sibuk melihat kuda-kudanya hingga waktu solat asar terlewatkan darinya. Sulaiman tidak meninggalkan solat asar dengan sengaja, akan tetapi karena lupa. Sebagaimana Nabi SAW pernah terlewat salat asar di waktu perang Khandaq, sampai-sampai beliau baru mengerjakan solat asar setelah matahari tenggelam. Tafsir Ibnu Katsir, Juz 7 nomor 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan solat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa dan nafsu, dan sebagai seorang nabi dari keturunan orang-orang yang soleh. Surah Ali Imran ayat 39. Allah mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam ketika ia berbicara di dalam ayunan padahal ia masih kecil. Qala inni abadullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Berkata Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Surah Maryam ayat 30-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai para nabi Bani Israel, yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat 12. Telah datang berita dari Nabi Muhammad SAW bahwa para nabi sebelumnya senantiasa menjaga solat 5 waktu sebagaimana solat yang dilakukan oleh Jibril bersama beliau SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mengimamiku di sisi Baitullah sebanyak 2 kali. Ia sholat zuhur bersamaku ketika matahari telah tergelincir dan kadar bayangan semisal tali sandal. Ia sholat asar bersamaku ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Ia sholat maghrib bersamaku ketika orang yang puasa berbuka. Ia sholat isya bersamaku ketika syafaq telah hilang. Ia sholat fajar bersamaku ketika makan dan minum telah diharamkan bagi orang yang puasa. Maka tatkala keesokan harinya Jibril kembali mengimamiku dalam sholat zuhur saat bayangan benda sama dengan bendanya. Ia sholat asar bersamaku saat bayangan benda 2 kali bendanya. Ia sholat maghrib bersamaku ketika orang yang puasa berbuka. Ia sholat isya bersamaku hingga berlalu sepertiga malam. Dan ia sholat fajar bersamaku hingga mulai terang, namun matahari belum terbit. Kemudian ia menoleh kepadaku seraya berkata, "Wahai Muhammad, inilah waktu sholat para nabi sebelummu. Waktu sholat berada di antara 2 waktu tersebut." Demikianlah kedudukan sholat yang pertama di dalam Islam. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kedudukan sholat di dalam Islam yang kedua di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf, jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.